Assalamualaikum. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafa Sofyan Marlitwa dengan NIM 121 190 114 dari Prodi Teknik Industri angkatan 2021. Di sini saya merupakan mahasiswa kelas Otomasi Sistem Industri kelas RA. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 kelas RA. Di sini saya akan membahas tentang sensor temperatur, di mana sensor temperatur pada umumnya dikenal dengan sebutan sebuah detektor. Secara definisi, sensor merupakan peralatan elektronik untuk mendeteksi dan mengamati aktivitas fisik. Selain itu, sensor juga dapat meneruskan pemberitahuan atau sinyal. Sensor juga dapat disebut sebagai transducer. Fungsi utama sensor adalah untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan besaran fisik seperti suhu, panas, tekanan, jarak, kelembapan, gas, dan sebagainya. Dan itu dapat merubah atau memberikan output dalam bentuk sinyal listrik ke sistem kontrol yang terhubung. Sedangkan untuk pengertian dari sensor suhu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang dapat dengan mudah dianalisis besarannya. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan sifat-sifat material tertentu yang berubah sesuai dengan suhu, seperti hambatan listrik, tegangan, ataupun frekuensi resonan. Pengukuran suhu seringkali menggunakan termometer, yaitu sebuah tabung kaca tertutup yang sebagian diisi dengan cairan, seperti merkuri ataupun alkohol. Saat panas diberikan, cairan memuai dan akan naik ke kolom. Ketinggian kolom dibagi dan ditandai untuk menghubungkan dengan suhu yang diketahui. Misalnya air yang mendidih pada 100 derajat Celcius dan juga air yang membeku pada 0 derajat Celcius. Untuk jenis-jenis sensor, ada jenis sensor suhu. Yang pertama adalah termostat, thermocouple, resistive temperature detector ataupun RTD. Di mana termostat itu merupakan perangkat yang memutuskan dan menyambungkan arus listrik pada saat mendeteksi perubahan suhu. Sedangkan termocouple bekerja dengan memanfaatkan perbedaan tegangan yang terjadi antara dua logam yang berbeda ketika dipanaskan. Termocouple memiliki jangkauan pengukuran yang luas dan tahan terhadap getaran. Sedangkan resistive temperature detector ataupun RTD merupakan sensor suhu yang bekerja dengan memanfaatkan perubahan resistansi atau hambatan kawat logam ketika dipanaskan. RTD memiliki akurasi yang tinggi dan stabilitas yang baik. Untuk jenis-jenis sensor suhu ada dua, yaitu termistor dan IC sensor. Termistor atau yang disebut dengan thermoresistor yang artinya tahanan ataupun resistor terdiri dari dua jenis, yaitu termistor NTC, negatif temperature coefficient, lalu ada termistor FTC atau PTC, positive temperature coefficient. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan perubahan resistansi semikonduktor ketika dipanaskan. Kelebihan dari termistor adalah level perubahan output yang tinggi, respon terhadap perubahan suhu yang cepat, lalu ada perubahan resistansi pada kedua terminal ataupun pin. Kekurangannya tidak linear, range pengukuran suhu yang sempit, rentan rusak, memerlukan suplai daya, mengalami self-heating. Sementara untuk IC sensor adalah sensor suhu dengan rangkaian terpadu yang menggunakan chip silikon untuk kelemahan pengiderannya, mempunyai konfigurasi output, tegangan, dan arus yang sangat linear. Kelebihannya output yang linear, perubahan level output yang tinggi, harganya murah. Namun kekurangan dari IC sensor adalah temperatur kerja di bawah 200 OC, lalu memerlukan suplai daya, respon time yang lambat, mengalami self-heating, konfigurasi terbatas. Lalu ada cara kerja sensor suhu yakni mengubah arus dan hambatan. Adapun alur prinsip kerja sensor suhu adalah ketika suhu naik, resistansinya juga sensornya sesuai dengan arus listrik. Ketika ada metal, kontak langsung, lalu di situ akan menentukan suhu itu naik ataupun turun. Lalu berikutnya ada mengapa sih sensor ini dibutuhkan untuk industri gitu. Yang pertama adalah untuk kontrol proses, yang kedua untuk keamanan, yang ketiga untuk pemeliharaan peralatan, yang keempat untuk efisiensi energi, yang kelima kualitas produk, dan yang keenam pemantauan lingkungan. Baik, berikut adalah penerapan sensor pada industri.
Pada PT Anugrah Indofood Barokah Makmur, terdapat beberapa sensor yang digunakan untuk menjalankan proses industri pada perusahaan tersebut, yaitu ada sensor termokapel, sensor RTD PT100, dan sensor temperatur suhu. Untuk sensor termokapel yang digunakan adalah sebagai alat jenis ukur temperatur menjadi jenis yang paling banyak digunakan di dunia industri. Sifatnya yang murah dan dapat dimodifikasi proses instalasinya sesuai dengan kondisi media yang diukur menjadi alasan utamanya. Sementara sensor RTD-PT100 merupakan salah satu jenis sensor suhu yang terkenal dengan keakurasiannya. Makanya terbanyak industri-industri yang memakai sensor RTD-PT100 ini karena akurasi yang sangat tinggi. Lalu ada RTD PT100 termasuk golongan dari RTD dengan koefisien suhu positif yang berarti nilai resistansinya naik seiring dengan naiknya suhu. Lalu yang terakhir yang dipakai PT Indofood Makmur adalah temperatur suhu yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya penularan COVID-19 pada saat COVID-19 sedang marak-maraknya, yaitu dengan menggunakan kamera foto untuk mendeteksi orang yang lewat ketika ingin memasuki pabrik ataupun perusahaan dari PT Anugrah Indofood Barokah Makmur. Jadi dari kamera tersebut akan mendetek orang tersebut suhunya normal ataupun tidak normal. Lalu yang ada pun penerapan sensor pada industri lainnya. Pada industri perkebunan sawit, sensor suhu dimanfaatkan untuk early warning system ataupun sistem peringatan dini hama ulat pemakan daun kelapa sawit seperti ulat api dan ulat kantung. Lalu ada industri peternakan ayam broiler. Pada kandang ayam broiler menggunakan sensor pada suhu dan kelembapan DHT11 untuk melakukan monitoring suhu dan kelembapan pada kandang ayam broiler dari jarak jauh berbasis IoT. Dengan memanfaatkan jaringan internet dan sistem dapat menjaga suhu sebesar 32 derajat Celcius dan menjaga kelembaban 60% pada usia ayam 1-6 hari. Oke, mungkin untuk pembahasan tentang sensor suhu seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.